Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 09 105 80 22 10 26 dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling, yaitu teori-teori dalam pembelajaran. Baiklah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn menjelaskan teori sebagai ide pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai penentuan atau menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang dan pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Yang pertama, teori behavioristik. Nah, teori belajar ini merupakan teori belajar yang telah dianut cukup lama oleh para ahli pendidikan. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau teks. Adapun prinsip-prinsip dalam teori behavioristik yaitu yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Adapun tokoh-tokoh aliran behaviorisme ini, yang pertama, Edward Lee Thorndike. Yang kedua, John Watson. Yang ketiga, Edwin Godrey. Selanjutnya yaitu teori kognitivistik. Teori belajar kognitif berasal dari pandangan Kurt Lewin, orang Jerman yang kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat. Teori kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menentukan pada bagaimana informasi diproses. Adapun karakteristiknya, yang pertama, belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyadur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Yang terakhir, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Adapun beberapa tokoh dalam aliran ini yaitu teori Gestalt dari Wertheimer, selanjutnya teori skemata Piaget.
Adapun teori yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Menurut cara pandang teori ini, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya, siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, teori humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar pada sudut pandang pelakunya, bukan pada sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik ialah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Adapun prinsip-prinsip teori belajar ini ialah yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang ketiga, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang keempat, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang kelima, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.